pertama ya, apalagi insyaallah kita berkumpul di sini. Sekali lagi nih kita merefresh ya keberadaan kita semua. Alhamdulillah sepanjang perjalanan dari utara, dari selatan juga ada ya Pak Heri ya. Ya tentunya kita melewati ya masyarakat orang Indonesia. Bayangkan nih masyarakat yang sama ketika dulu zaman sebelum datangnya Islam seperti apa Anda bisa bayangkan? Ada zaman ketika Islam itu disebarkan. Kita tahu ada yang namanya yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Wali Songo gitu. Kita juga mendengar ada istilah Sunan Kalijogo atau apalah gitu ya, yang dengan sebuah metode dakwahnya yang sangat-sangat unik ya. Yang mungkin buahnya itulah kita semua gitu. Dan kita ingat juga ya bagaimana yang generasi kayak banyak lah yang generasi di mana ya batasnya ya, Taufik sama Anil lah ya. Itu tahu lah bagaimana jilbab tuh awal-awal yang biasanya nggak ada. Aku masih melihat ya orang tuh nggak pakai jilbab banyak banget, masih ngerasa ya? Nggak juga ya? Atau udah banyak kan tiba-tiba? Ya masih dikit sih ngerasa. Masih dikit ngerasa ya, berarti aku masih ngerasa juga. Di awal 90-an tuh orang pakai jilbab itu udah kayak gerobak gitu ya. Bahkan ini masih ngerasain zaman Soeharto. Oh iya masih ngerasa. Tapi sekarang bagaimana jilbab dengan bentuknya masih ya. Dan alhamdulillah sekali lagi zaman ketika Islam turun, sebelum turun masih masuk ke Indonesia, sampai nanti insya Allah yang Nabi SAW membuatkan ya, akan ada masa berjaya lagi Islam. Itu arahnya udah ke situ gitu. Arahnya itu udah jalan seperti itu. Antumnya harusnya bisa melihat. Ya bolehlah bilang ini orang-orang ya pengetahuan tentang Islamnya belum seberapa dan lain sebagainya, tapi sedikit demi sedikit memang ini arahnya keislamannya semakin bagus ya, dari pakai jilbabnya. Dan tadi kita ngomong sedikit tentang mushaf ya, yang tradisi hafiz itu bukan milik ikhwah doang, itu milik umat gitu. Ani ngobrol dengan teman-teman Ani yang ya istilahnya dia bukan bukan kader dakwah atau apa, biasa itu dia ngirim anaknya ke pesantren kayak udah by default gitu nih, supaya bisa hafalan Quran dan insyaallah akan kesana tuh ya kita semua. Dan kita ini adalah orang-orang yang mudah-mudahan ya tadi itu bisa tuh bukan nyumbang istilahnya apa ya dengan kita juga ya saudara kita nih, keluarga kita, kemudian masyarakat kita melihat Nabi setiap hari bolak-balik jadi ya ke musola, ke masjid, tilawah, kelihatan kayak gitu ya sebetulnya Islam jadi contoh. Parbo menyelesaikan masalah tetangga, konflik macam-macam ya, dengan kata-kata yang insya Allah itu juga dari interaksi kita dalam tarbiyah, bahwa al-mu'minu ikhwah, bahwa mu'min itu bersama, bahwa orang yang membantu urusannya seorang sahabat, seorang saudaranya gitu ya di bumi akan diringankan urusannya nanti di yaumul akhir. Dengan berbekal itu Parbo menyelesaikan tuh berbagai macam masalah tetangga-tetangganya. Dan itu juga yang sebetulnya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu sendiri bagaimana dia itu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di kaumnya. Jangan antum melihat yang gede-gedenya doang, enggak, yang sepele-sepelenya ngunyahin. Ya ini walaupun ada yang nyebut ini ya sedikit kurang kuat ya, ngunyah kurma ya, itu kan istilahnya apa ya, benar-benar minor lah, yang kecil banget gitu ya. Cuma dengan kayak gitu aja tuh diselesaikan ya, dilayani seperti itu ya. Ada seorang sahabiah ya, Rasulullah, suami saya manggil saya punggung ibu saya gitu. Sampai kemudian ini kemudian turun sebuah surat ya, Al-Mujadilah gitu ya, yang katanya kita tuh nggak boleh tuh menyebut istri kita sebutannya apa tuh,
mirip dengan buku sendiri. Ada sebutannya Fane nanti kalau muncul. Artinya ada istilah khusus yang menyamakan gitu bahwa istri kita tuh ya seolah nggak kita sikapi seperti istri. Itu kan ini banget ya, perkara halus banget gitu. Yang kayak gitu pun mereka datang ke Rasulullah, ya. Bahkan menjadi pembuka turunnya sebuah ayat Al-Quran. Dan kita ingat juga setelah zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar yang paling gampang ya, paling beken ya. Bagaimana nyampurin susu ya. Itu Ibnu Umar kan, itu anaknya ya. Tapi bagaimana dengan Umar yang dia tuh membawa sekarung gandum ya, untuk tadi membawa seorang ibu yang masak batu, hal-hal yang seperti itu ya. Nah itu mungkin seperti itu sebetulnya Islam itu ya. Sebenarnya Islam seperti itu. Tetapi balik lagi wakil, ngapain sih kita melakukan itu ya? Tentu kita menyadari bahwa pada dasarnya ya, kita menyadari itu karena kita awalnya udah pada kepribadian muslim yang sejati. Yang kita ini awalnya adalah ujungnya salimul akidah. Kita yakin akidah kita itu akidah yang selamat. Akidah yang selamat itu yang seperti apa? Yang kita tahu jadi di muka bumi ini bukan sebentar. Bukan sebentar, maksudnya bukan selamanya maksudnya ya. Bukan selamanya. Kita tuh nanti akan mati. Kita tahu, karena itu juga kita takut dan kita minta sama Allah bahwa apa yang kita lakukan ini nanti Allah akan beri perhitungan, nanti Allah akan ganjar ya amalan yang baik, Allah berikan kebaikan dan sebaliknya. Karena itu juga ya antum semua datang ke sini insyaallah sekali lagi merefresh ya bahwa kita ini adalah orang-orang yang tadi siap ya untuk menyambut seruan kokoh melayani, konsisten ngabdi ya. Seperti itu tema milad 2020 itu harus apa gitu tuh motonya kan ulang-ulang aja lama-lama hafal ya. Ini termasuk pada ikut merenung sih ya. Kenapa kata-katanya itu keluar mengabdi ya. Kemungkinan besar ya memang apa yang dilakukan Rasulullah SAW tadi ya, dan seluruh orang-orang yang mengemban risalah Rasulullah SAW memang ujung-ujungnya mengabdi tentu lillahi ta'ala karena tentu tahu bahwa apa yang dituju adalah tadi penegakan Islam itu secara sempurna. Ketika bilang ustaziyatul alam ada dua dimensi ya, ustaziyatul alam. Kalau Anda melihatnya ini dari pendapat pribadi ya gini. Yang pertama memang orang tuh udah bingung ketika menyelesaikan suatu masalah, ketika bingung dia tuh akan lari ke Islam. Bagaimana Islam memandangnya? Bagaimana Islam memandangnya? Ustaziyatul alam. Ya, ustaziyatul alam. Ya, bahasa kerennya itu soko guru ya, yang menjadi solusi bagi permasalahan di seluruh dunia. Ya, tanda-tandanya antum udah lihat nih sebenarnya ya. Yang namanya sistem ekonomi Islam itu udah dipakai tuh oleh orang-orang kapitalis juga ya. Kalau misalnya dibilang model riba itu ada ininya, ada yang nggak setuju juga ada orang-orang yang lebih memilih ekonomi syariah itu dibanding seperti itu ya. Macam-macam deh ya. Dan insya Allah itu nanti akan balik lagi seperti itu ya. Kita mudah-mudahan jadi orang-orang yang berada di sana untuk ya tadi menaruh saham itu di sana. Rafilah tadi di dalam ayat-ayat yang kita baca ya ada bercerita tentang keluarga Nabi Ibrahim dan mungkin ada sedikit saya mengingatkan kembali ya bahwa memang mungkin satu hal yang patut kita kuatkan ya dan tentunya sekarang juga selalu kita syukuri adalah keimanan. Insyaallah tanggal 6 ya Idul Adha ya, insyaallah ya kita setiap tahun tuh berulang kali memperingati gitu ya, kita mengingat kembali figur-figur ya Ibrahim ya, Hajar, Ismail ya, figur keluarga ya yang
tentunya ya bagi kita mungkin agak-agak susah lah ya untuk bisa 100% bisa mengikuti, mungkin agak berat untuk membayangkan. Tapi pelajaran yang harus kita lihat adalah bagaimana